pemulung melahirkan 2 bayi kembar di bawah pohon dekat gubuk-gubuk liar. Kalau menurut Thompson, dalam konteks welfare state itu tidak boleh dalam suatu masyarakat yang beradab, civilized society, seorang pun berada pada posisi di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau the basic necessities of life. Jadi dalam konteks welfare state tidak boleh seorang pun berada pada posisi di mana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan kesehatan. Kalau hari ini kita mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, berdasarkan data dari Kemenkes itu ada 41.431 orang kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian 16.243 kasus sembuh, kemudian 2.276 kasus meninggal gitu. Dan menurut data di Worldometers hari ini bahwa Indonesia itu angka kematiannya juga termasuk angka terkonfirmasinya itu tertinggi di Asia Tenggara, melewati Singapura, kemudian Filipina, termasuk Laos gitu. Indonesia nomor 1 gitu. Dalam konteks kondisi normal, ya tentu seharusnya tidak boleh terjadi karena menjadi tanggung jawab negara untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan dasar kesehatan. Tetapi karena ini adalah sebuah pandemi, karena sebuah wabah, maka tugas negara seperti diamatkan di dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan, kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah dalam hal terjadi kasus ini adalah melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan secara optimal gitu. Berikutnya, sebenarnya konsep welfare state itu muncul karena reaksi kegagalan negara hukum formil yang kemudian dikenal dengan istilah negara penjaga malam atau Nachtwakerstat atau politional state, di mana dalam Nachtwakerstat itu ada prinsip pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam bidang politik terdapat kredo the least government is the best government. Jadi pemerintahan yang baik itu kalau pemerintahannya perannya adalah sangat kecil peran pemerintah, maka disebut pemerintah itu baik di dalam konteks konsep Nachtwakerstat. Sehingga tugas negara itu hanya bertugas melindungi jiwa, harta benda, dan hak asasi warga negaranya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di bidang ekonomi terdapat prinsip laissez-faire, laissez-aller, melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip bahwa the state should intervene as little as possible in people's lives and business. Jadi negara harus intervensi sekecil mungkin di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bisnis masyarakat. Tetapi kalau kita hubungkan dalam konteks negara Indonesia, sebagaimana di dalam pembukaan nomor 45, tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau melihat apa yang termaktub di dalam pembukaan alinea keempat, kalau menurut saya Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai penganut konsep negara kesejahteraan. Malah jelas dengan satu klausul memajukan kesejahteraan umum. Berikut juga dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Ombudsman yang punyanya Bu Nini itu disebut bahwa negara hukum Indonesia itu adalah tujuannya meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Jadi tugas negara itu untuk mensejahterakan
dan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Berikutnya, apa hubungan welfare state dengan perlindungan sosial? Di dalam konsep negara kesejahteraan itu, tugas negara atau pemerintah itu ada 3, social security, social protection, dan public prosperity. Oleh karena itu, menurut Tri Wibowo dan Bahagio, dia mengatakan bahwa dalam konteks welfare state, pemerintah harus bersifat responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar. Sebenarnya secara yuridis apa pengertian perlindungan sosial? Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah, mitigasi, dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan tadi mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial, bisa bersifat perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungannya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Tentu kita mengetahui bahwa dengan terjadinya pandemi COVID-19 itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga mengeluarkan Kepres tentang keadaan bahaya, penanggulangan darurat bahaya kesehatan kaitannya dengan penanggulangan bencana. Jadi status bencana darurat non alam COVID-19 ternyata punya implikasi sebenarnya terhadap sejumlah data yang kaitannya dengan banyak buruh atau tenaga kerja yang di PHK, banyak kemudian para ojol tidak bisa bekerja lagi, yang itu menimbulkan kegoncangan dan kerentanan sosial. Yang disitulah harusnya pemerintah memang hadir dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan sosial? Bisa jaminan sosial, bisa bantuan sosial, bisa bantuan hukum, bisa advokasi sosial, kemudian bisa jaring pengaman sosial dan perlindungan sosial. Kita bisa cek dalam konteks COVID-19 ini, pemerintah Pak Jokowi melalui APBN 2020 menyiapkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk penanganan COVID-19, meliputi perlindungan sosial ada 110 triliun, kemudian untuk kesehatan 75 triliun. Dalam konteks perlindungan sosial, 10 juta penerima program Keluarga Harapan seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, 20 juta penerima kartu sembako, 5,6 juta penerima kartu prakerja, walaupun sekarang banyak kritik yang dibutuhkan bukan kartunya, katanya pekerjaannya. Kemudian ada insentif cicilan untuk KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian ada diskon tarif listrik bersubsidi. Berikutnya ada program pemulihan ekonomi 150 triliun, ada insentif perpajakan dan stimulus KUR. Sekarang pertanyaannya adalah sampai sejauh mana realisasi dari program tersebut. Kalau berdasarkan data pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan per 9 Juni 2020, PKH masih berjalan 51%, kartu sembako berjalan 39,5%, Bansos Jabodetabek masih 10,2%, Bansos tunai non Jabodetabek masih 35,4%. Saya kira ini yang perlu dikawal, yang perlu dimonitoring dan diawasi, termasuk menjadi bagian dari tugas, menurut saya, tugas pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan sosial yang berkeadilan itu? Pertama adalah equal distribute, cakupan dan distribusinya menjangkau setiap segmen masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks bantuan sosial, baik tunai non-tunai, itu jangkauannya semakin banyak kepada masyarakat semakin bagus. Yang kedua,
accountable, deliver. Jadi soal delivery-nya cepat, tepat, kemudian sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Yang ketiga adalah sustainable, provided, diberikan secara melembaga dan berkelanjutan. Saya kira ini yang penting kalau kita ingin menerapkan prinsip perlindungan sosial yang berkeadilan. Ternyata ada 4 model perlindungan sosial, ada residual selektif, ada residual universal, ada residual institusional, ada institusional universal. Kalau hari-hari ini dengan adanya COVID-19 lebih dipilih model residual selektif, perlindungan sosial diberikan secara parsial hanya pada kelompok yang terbatas tadi, yang miskin, yang rentan, disabilitas, dan tentu berjangka pendek sampai kemudian COVID-19 ini hilang dari bumi Indonesia. Ini roadmap-nya. Oke, ini topik yang sebenarnya diberikan kepada saya. Menurut konstitusi, kewajiban negara atau pemerintah adalah melindungi, memajukan, menegakkan, menemui hak asasi manusia karena perlindungan sosial itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Jadi tugas negara tentu adalah menjamin, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dalam konteks Undang-Undang Pelayanan Publik, dalam konsiderasi menimbang disebutkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas pemerintahan dan asas korporasi yang baik. Yang ketiga adalah memberikan pelindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang atau yang tadi disebut Ibu Nini sebagai maladministrasi. Kemudian apa sebenarnya yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik? Ini tadi ada di pasal 5 Undang-Undang Pelayanan Publik soal pendidikan, pengajaran, pekerjaan usaha, tempat tinggal, komunikasi informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis yang lainnya. Bidang-bidang inilah yang tetap harus kemudian negara berkewajiban untuk bisa memenuhinya meskipun dalam kondisi COVID-19. Asas penting dalam konteks penyelenggaraan publik ada huruf A sampai K, artinya bahwa dalam konteks pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 tetap memperhatikan kepentingan umum, kesamaan hak, perlakuan yang tidak diskriminatif, ada keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Karena asas ini adalah prinsip-prinsip penting yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan undang-undang. Konklusinya adalah bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi, memajukan, menegakkan, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam kondisi pandemi COVID-19 berupa perlindungan hukum, baik berupa jaminan sosial, bantuan hukum, advokasi sosial, jaring pengaman sosial, dan pelindungan anak. Dalam konteks pelaksanaan pelindungan sosial, maka tetap harus mendasarkan pada prinsip equally distribute, kemudian accountable deliver, kemudian sustainable provided. Yang terakhir, dalam masa pandemi COVID-19 menuju transisi new normal, pemerintah wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, meningkatkan kualitas serta menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan publik yang baik dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan tegas. Catatan terakhir yang dipesankan oleh moderator, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh warga negara apabila dalam konteks kebijakan dan penanganan COVID-19 itu ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik. Pertama, kalau dalam konteks dikeluarkan Perpu 1 2020, ya itu judicial review ke MK. Tapi setelah itu ternyata disahkan menjadi undang-undang. Kalau ini dipandang tidak sesuai dengan konstitusi, ya tentu bisa diuji lewat Mahkamah Konstitusi.
Yang kedua, kalau ternyata ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020 tentang PSBB itu, kalau dipandang bahwa itu tidak tepat dan itu ternyata tidak memberikan kewajiban pemenuhan hak dasar masyarakat, itu juga bisa dipersoalkan lewat judicial review, tapi melalui judicial review hak uji material ke MA. Kalau umpama saja ada keputusan penetapan darurat kesehatan, keputusan bencana non alam COVID-19, kalau dianggap keputusan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, itu bisa digugat lewat PT UN. Gitu. Dan belakangan banyak dalam konteks transisi new normal, pemerintah di masing-masing bidang itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai surat edaran atau sebagai billet regal, baik Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pariwisata, dan seterusnya mengeluarkan itu. Kalau itu dipandang tidak tepat, itu juga bisa dilakukan apa disebut sebagai citizen lawsuit gitu. Gugatan warga negara. Kenapa? Karena harusnya memang kebijakan transisi new normal itu syaratnya salah satunya kalau kurva epidemiologisnya mulai landai dan mulai turun. Dan syaratnya ada kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang disiapkan pemerintah itu secara memadai. Dan masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap. Kalau ternyata dalam konteks kebijakan new normal, ternyata belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB, menurut saya pemerintah tidak boleh buru-buru, karena kita punya pengalaman, kita belajar dari bangsa lain, misalnya kasus di India, kasus di Pakistan, kasus di Inggris, kasus di Korea, ternyata karena dia buru-buru, belum sampai kurvanya landai, dia menerapkan itu, ada program yang disebut dengan relaksasi itu, ternyata kemudian muncul gelombang kedua. Oleh karena itu pemerintah harus sangat berhati-hati, karena terhadap perbuatan pemerintah, masyarakat bisa melakukan upaya-upaya hukum seperti yang saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.